Saudara yang diberkati oleh Tuhan, hari ini saya ingin berbicara tentang positioning. Posisi. Apa itu positioning? Saya pernah sekilas cerita di tempat ini tentang hal ini. Positioning itu adalah satu posisi yang kita pilih, lalu kemudian kita konsisten ada di situ. Untuk menolong kita, saya ingin cerita ini. Kalau saudara dengar iklan, khususnya pasta gigi, saudara akan ketemukan bahwa di mana-mana iklan Pepsodent itu akan selalu bilang bahwa Pepsodent itu tagline-nya adalah untuk gigi berlubang. Itu kalau Pepsodent. Kalau Sensodyne, apa tagline-nya? Untuk gigi ngilu. Kalau close up itu untuk napas segar. Close up. Kalau Ciptaden apa? Nyaris saudara tidak terlalu menghafal kan? Itulah alasan mengapa Ciptaden itu tidak terlalu laku di pasaran. Kemungkinan besar karena dia salah mengambil positioning. Itu pengaruhnya satu positioning yang dipilih lalu konsisten ada di situ. Satu posisi itu bisa merubah sampai kepada human behavior orang. Jadi mulai sekarang kalau saudara pergi ke rumah seseorang untuk mengetahui apa masalah gigi di rumah itu, tinggal lihat saja apa merek pasta giginya. Kalau merek pasta giginya adalah Pepsodent, kemungkinan besar orang-orang di situ masalah giginya adalah masalah gigi berlubang. Dan kalau saudara mau jujur, satu perusahaan menentukan positioningnya itu melewati begitu banyak riset, penelitian dan rapat-rapat sehingga mereka memutuskan di mana positioning kita. Itulah betapa kuatnya apa yang saya sebut sebagai positioning. Ini kan lagi pilpres dan ini masuk minggu tenang, tidak ada lagi kampanye. Tapi saya ingin sedikit saja menghubungkannya dengan apa yang terjadi pada saat ini. Karena ini pilpres, ada 3 pasang. Kalau saudara mendengar iklan pasangan yang pertama, maka positioningnya jelas. Apa positioning paslon nomor pertama? Change, perubahan. Maka satu kata ia dentumkan dari JIS, change, perubahan. Maka kata perubahan yang didentungkan itu akan seketika membelah lalu menciptakan satu polarisasi di seluruh Indonesia itu. Semua yang pro perubahan nyingkir sebelah kanan. Nah, itu positioning. Betapa kuatnya pengaruh dari positioning. Tapi satu kata didentungkan paslon nomor 2. Keberlanjutan. Cuman satu kata, tapi itu merepresentasikan positioning dari mereka. Kalau kelak nanti duduk, maka kata keberlanjutan itu akan juga mengubah, membentuk satu polarisasi. Semua yang setuju dengan keberlanjutan ada di satu kotak, menyingkir, membentuk satu polarisasi. Kalau paslon nomor 3, apa tagline-nya? Semoga dia tidak seperti Ciptaden. Kurang jelas mana positioningnya, antara mengambang, saya nggak tahu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, itulah power dari positioning. Itu kuat banget, sangat kuat pengaruhnya. Nah, kalau kita baca pembacaan ayat yang barusan kita baca, saudara, dimulai dari ayat yang kelima. Petrus berkata seperti ini, demikian jugalah kamu hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua,
Kalau saudara baca orang tua yang dimaksud dijelaskan di ayat 1, itu adalah para penatua yang dia maksud. Demikian juga kamu hai orang muda, tunduklah kepada para penatua-penatua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, dari sini Petrus coba bicara kepada umat pada kala itu untuk ambil satu positioning, yakni posisinya adalah posisi kerendahan hati. Itu posisinya. Tunduklah kepada orang tua dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Kata yang pertama yang saudara harus ingat dan saya harus ingat dari sini adalah kata yang pertama adalah rendah hati. Katakan bersama saya, rendah hati. Rendah hati itu adalah satu positioning yang perlu kita ambil. Boleh katakan amin? Sekali lagi. Kata rendah hati itu adalah satu kalimat atau satu positioning yang perlu diambil oleh setiap orang percaya. Mengapa? Karena Allah menentang orang-orang yang congkak. Tetapi saudara harus tahu, kita harus tahu, pada saat kita mengambil posisi rendah hati, kita mesti tahu dengan sangat kuat bahwa kita merendahkan hati, merendahkan diri kita, tidak pada sembarangan tempat. Kita merendahkan hati kita, merendahkan diri kita pada posisi tangan Tuhan yang kuat. Boleh katakan amin? Ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara. Herannya adalah setelah Petrus berbicara tentang kerendahan hati, dia berbicara tentang kekhawatiran. Sebab ada hubungan yang sangat kuat antara kerendahan hati kepada Tuhan dengan sikap seseorang yang khawatir. Saya ulang sekali lagi. Sebab ada hubungan yang sangat kuat antara posisi seorang, dia rendah hati atau tidak rendah hati, sangat punya hubungan apakah dia menjadi khawatir atau tidak menjadi khawatir. Itu punya hubungan yang sangat kuat. Kalau seseorang tidak set hatinya, hidupnya ada pada posisi merendahkan hati kepada Tuhan, itu artinya dia sedang mencoba mengandalkan kekuatannya. Lalu pada saat dia tahu bahwa kekuatannya terbatas, maka yang lari adalah kekhawatiran, yang tumbuh adalah kekhawatiran, yang muncul adalah kekhawatiran. Itu sebabnya saya mau bilang bahwa orang yang tidak rendah, saya mau bilang orang yang khawatir itu adalah salah satu sifat orang yang sombong. Saya ulang sekali lagi. Orang yang khawatir itu adalah salah satu ciri-ciri orang yang congkak. Mengapa? Karena dia mencoba ingin menyelesaikan segala sesuatu dengan kekuatannya sendiri, lalu kemudian dia menjadi khawatir. Coba kalau dari awal dia set hidupnya bahwa seluruh hidupnya hanya bergantung sepenuhnya kepada kasih, kemurahan, kebaikan, dan anugerah Tuhan semata. Dia set seluruh hidupnya dari awal, dari titik itu, maka fluktuatif akan terjadi, naik turun kehidupan akan terjadi. Tapi dengan penyerahan kita kepada Tuhan, positioning kita untuk ambil satu sikap untuk hanya merendahkan hati kepada tangan Tuhan yang kuat saja, ketika fluktuatif terjadi, naik turun terjadi, itu akan menyirnakan kekhawatiran. Bukan berarti kita tidak lagi sadar, tapi sekali lagi ya, toh dari awal kita sudah serahkan hidup kita hanya bergantung sepenuhnya kepada tangan Tuhan yang kuat. Fluktuatif terjadi, justru fluktuatif itu kita sudah set dari awal, semata-mata hidup kita ini dari awal hanya bergantung kepada pertolongan, kemurahan, dan kasih setia Tuhan. Boleh katakan amin? Dan herannya adalah kalimat itu sebenarnya ditujukan kepada orang-orang muda. Hanya mau bilang, hanya mau menegaskan bahwa salah satu kelompok entitas masyarakat yang paling banyak diserang oleh kekhawatiran itu adalah, yang paling banyak diserang oleh kekhawatiran itu adalah kelompok orang-orang muda. Kalau saudara muda hari ini,
Alkitab tahu apa pergumulan saudara. Kelompok yang paling banyak diserang oleh kekhawatiran itu adalah siapa? Orang-orang. Kalau aku nanti menikah bagaimana? Bahagianya aku nanti. Abang itu udah datang terus, seriusnya dia nanti. Kalau kau yang menikah nanti, bagaimana ya kami? Bla 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 dan lain sebagainya. Itu adalah satu pergumulan orang muda. Tapi firman Tuhan hari ini datang men-challenge kita. Ambil, take your position. Sebagaimana satu kalimat sederhana yang berkata, untuk gigi berlubang. Coba kalau mereka ganti sedikit saja, untuk gigi jarang. Itu pasar berubah terus. Hanya ganti satu kata, untuk gigi jarang. Apalagi untuk gigi kuning. Itu pasar berubah terus. Kalau banyak orang gak peduli giginya kuning apa tidak, yang penting tidak berlubang. Satu kata saja diubah, pasar berubah. Tahu nggak ya? Dengar ya. Satu tindakan saja kita putuskan hari ini. Tindakan itu bernama kerendahan hati kepada Tuhan. Semua berubah. Dari sini kita mulai, tapi dari titik ini kita mulai sampai seterusnya. Posisinya berubah, arahnya berubah, siklusnya berubah, polanya berubah. Boleh katakan apa? Itu satu positioning yang perlu kita ambil. Yang pertama apa? Kerendahan hati. Susah Pak rendah hati itu Pak. Ini kepala mesti dibawa tunduk kepada Tuhan. Ini kepala bercanda, jam boleh dipegang ini. Kita bercanda, pukul orang, sakit pun dia biasa aja. Tapi kalau kita bercanda, kita pukul kepalanya, marah dia. Tapi ini bawa sujud kepada Tuhan. Wah, itu posisi yang keren. Boleh kasih tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Coba kita baca ayat seterusnya. Ayat 8 berkata seperti ini. Sadarlah. Coba senggol kiri kanan bilang, sadar, bangun bilang. Ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ayat 8 berkata seperti ini, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu. Ada kata lawan di situ. Lawanmu, musuh kita, iblis. Kita punya musuh. Kita punya lawan. Dan dia berjalan berkeliling seperti singa yang mengaum. Gimana singa mengaum? Pernah saudara dengar singa mengaum, ngaumannya gini? Gitu. Saudara pernah dengar singa mengaum, ngaumannya kokok gitu enggak? Gimana singa mengaum? Dia mengaum. Mengapa mesti singa yang mengaum-ngaum? Menunjukkan kekuatannya yang beringas. Itu musuh kita. Menunjukkan kekuatannya. Singa, saudara pernah nonton singa itu lagi berburu? Singa itu kalau lagi berburu, dia bisa mengendap gitu. Kalau jalan dia seperti ini. Tiba-tiba dia udah dekat pada mangsanya, dia lompat, dia terkam. Biasanya kalau dia menerkam, yang dia terkam langsung ininya. Itu singa. Musuh kita kata Alkitab, bukan singa yang mengendap-endap. Musuh kita kata Alkitab, singa yang terang benderang. Dia mengaum. Dia bukan yang sembunyi-sembunyi. Dia bukan mengendap-mengendap. Tapi dia mengaum, mendeklarasikan dirinya. Kalau singa datang ke satu wilayah hutan, dia nggak perlu kenalan sama kacis. Dia nggak perlu kenalan sama cacing, sama ayam. Kenalin nama gue singa. Kenalin nama gue
raja hutan, gak perlu. Karena dia raja hutan. Dia hanya perlu masuk ke satu daerah, sedikit mungkin agak tinggi, lalu dari sana dia mengaum. Dari situ semua hewan yang ada di sekitar itu tahu bahwa ada raja hutan yang baru yang datang ke tempat itu. Mengapa mesti mengaum? Untuk menunjukkan begitulah intimidasinya kuat. Katakan bersama saya, intimidasi. Begitulah musuh itu kuat sekali mengintimidasi. Dia mengaum gitu. Sampai semua bulu merinding karena ketakutan. Alkitab bilang, kita punya musuh. Dan musuh kita tidak seperti singa yang sembunyi-sembunyi. Tidak seperti singa yang mengendap-endap. Tapi musuh kita seperti singa yang mengaum. Tapi herannya adalah Alkitab bilang seperti ini. Lawan kita iblis. Sadar dan berjaga-jagalah, kita punya lawan. Tapi ayat 9 bilang seperti ini. Kita punya lawan. Ayat 9 bilang lawan kembali. Saya ulang sekali lagi. Alkitab bilang kita punya lawan. Ayat 8 berkata kita punya lawan. Tapi ayat 9 berkata lawan kembali. Wow. Biasanya Alkitab kita dengar bahwa musuh harus dikasihi. Tapi kali ini tidak. Musuh kita harus dilawan. Lawan. Nggak ada proposal perdamaian. Nggak ada. Lawan. Cuma satu kata. Take your position now. Lawan. Boleh katakan amin? Nggak ada namanya proposal perdamaian. Nggak ada gencatan senjata. Yang ada adalah take your position. Lawan. Itu kata Alkitab. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Jangan sampai kita berpikir bahwa kita hidup di dunia yang statis. Kita ini tidak hidup pada dunia yang statis. Dalam mengikut Tuhan tidak ada yang namanya netral, pasif, nggak ada. Nggak ada kamus netral dan pasif dalam kamus kekristenan. Yang ada apa? Yang ada aktif. Terang itu saudara, dia nyerang kegelapan. Itu terang. Coba senggol kiri kanan bilang, kamu adalah terang, bilang. Tapi terang itu karakteristiknya dia nyerang. Karakteristik terang itu dia nggak malu-malu. Ada di sini terang. Kalau dihidupkan lampu di sini, sinarnya datang malu-malu kucing nyerang gitu. Aku datang pergilah kalian gelap, woi gitu. Nggak ada. Dia hidupkan sini, retak, dia nyerang aktif, dia refleks. Itu kekristenan. Itu sebabnya Yesus pernah bilang seperti ini. Kalau saudara masih ingat perintah Yesus kepada para murid sebelum dia terangkat, dia berkata seperti ini. Kepada aku telah diberikan segala kuasa. Oleh karena itu aku mengutus kamu. Pergilah hari ini ke seluruh penghujung bumi. Dan jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka. Ajarlah mereka. Dan lain sebagainya. Itu artinya apa? Posisinya jelas. Posisi para murid apa? Pergi, aktif. Keluar, berkarya, bertindak, membaptis, mengajar, mendoakan orang sakit. Aktif terus, kejar terus, ajar terus, baptis. Begitu terus. Itu karakteristik kekristenan. Kekristenan itu bukan sesuatu yang diam, malu-malu kucing, mengendap-endap. Enggak. Aktif, pergi. Jadikan semua bangsa muridku. Baptis, ajar, buat KKR, panggil orang, baptis lagi, ajar lagi. Itu karakteristik kekristenan. Jadi nggak ada karakter kekristenan itu yang malu-malu. Dia berani, dia lantang. Karena dia tahu kita tidak hidup pada dunia yang statis. Kita hidup pada dunia yang terus bergerak dan menggerogoti kita. Yang sudah pikir ketika kita hidup diam saja, dunia diam saja. Dunia terus menggerogoti kita. Itu sebabnya kita harus aktif dan kita harus melawan. Boleh katakan amin? Boleh katakan amin? Kalau saya menghubungkan, hanya orang yang rendah hati yang bisa melawan. Boleh ku dengarkan amin? Hanya orang yang rendah hati pada tangan Tuhan yang kuat
Hanya orang-orang seperti itu yang punya kapabilitas untuk melawan. Boleh ku dengarkan apa? Orang-orang sombong yang tidak punya kerendahan hati kepada Tuhan, tidak punya kemampuan dan tidak punya kemampuan mendeteksi apakah aku sedang diserang atau tidak diserang. Dia nggak punya kemampuan. Sebabnya orang-orang yang hadir dari sini adalah orang-orang yang rendah hati. Makanya dia datang ke sini. Waktu nyanyi pun dia nyanyi dengan penuh kerendahan hati. Boleh katakan amin? Ku bawa korban syukur. Nyanyi pun dengan penuh kerendahan hati. Ke tempat kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Nyanyi pun dia dengan rendah hati. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Sampai harus gini nyanyinya semua. Itu karena dia resap dengan penuh kerendahan. Kasih persembahan pun harus gitu. Penuh takut dan gentar. Karena kita tahu itu bukan kita dapat dari kekuatan kita. Nyanyi, kasih kolektif pun harus dengan kerendahan hati. Boleh katakan amin? Ku bawa masukan korban, harus gitu mentalnya. Boleh katakan amin? Kata Alkitab, posisi yang pertama posisinya harus rendah hati kepada Tuhan. Posisi yang kedua lawan. Tapi lawannya dengan apa sih? Lawanlah dengan iman yang kuat. Katakan bersama saya, kuat. Dengar ya. Mengapa dengan iman yang teguh, dengan iman yang kuat? Hanya orang kuat yang bisa melawan. Boleh ku dengarkan apa? Dengar ya. Hanya orang kuat yang bisa melawan, hanya orang kuat. Ada pernah saudara lihat video lagi sedih, dia bilang ini, itulah karena kami kuat inilah, makanya kami diintimidasi dan ditindas gitu. Biasanya bilang apa? Itulah karena kami lemah ini, sehingga kami tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya orang kuat yang bisa melawan. Makanya orang-orang kuat ada di sini. Boleh kasih tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Hanya orang-orang kuat yang bisa melawan. Sudah pernah dengar ada orang bilang seperti itu? Jangan lawan orang pas lagi kuat-kuatnya, katanya. Karena memang hanya kalau orang lemah nggak bisa melawan, hanya orang kuat. Kalau iman lemah nggak bisa melawan. Tapi kalau imannya kuat, hanya iman yang kuat yang bisa melawan. Boleh katakan amin? Hanya iman yang kuat yang bisa melawan. Lawan dengan iman yang kuat. Singa mengaum bagaimana? Lawan. Bagaimana kita melawan kalau iman kita pun loyo, lemah? Kemarin kita ke Brastagi. Ada acara seminar dan pembekalan di sana. Sekitar 30 orang lebih dari sini ke sana. Oh, itu bagus itu. Kalau jamaah itu biasanya suka kali lebih suka KKR dibanding seminar. Begitu enggak ya? Lebih suka KKR dibanding seminar. Tapi saudara harus dengar KKR dan saudara harus dengar seminar. Mengapa itu penting? Karena kalau saudara seminar, saudara duduk, dengar, lalu saudara belajar. Pastor Paul kan kemarin bilang, hidup itu kan tidak dimulai dari tindakan kan. Hidup itu dimulai dari pikiran. Itulah sebabnya mengapa kita penting duduk. Lalu kita bawa pikiran kita itu untuk dengar. Kalau KKR, siapa yang sakit? Maju ke depan. Bukan berarti KKR seminar lebih penting dari KKR, bukan. Yang saya maksud adalah KKR itu penting, tapi seminar pun penting. Itu cara kita apa? Itu cara kita melawan. Boleh mendengarkan amin? Itu cara kita melawan. Cara kita melawan tidak pergi ke fitness lalu saudara angkat barbel, lalu saudara bentuk otot. Enggak, banyak orang yang ototnya gini.
Ketemu masalah sedikit, langsung loyo, langsung mau bunuh diri. Cara ngelawannya dengan apa sih? Seminar ikuti. Itu salah satu cara untuk melawan. Segala sesuatu tidak datang dengan sendirinya. Iman yang kuat pun tidak datang dengan sendirinya. Tidak ada satu bangunan yang hari ini indah, besok indah, tahun depan indah, dan 10 tahun lagi indah terus tanpa ada maintenance-nya. Nggak ada. Nggak ada. Rumah secantik apapun di sini saudara cari rumah yang paling cantik, yang paling mewah yang ada di Kawanjai ini. Lalu dari hari ini sampai 2 tahun lagi tidak pernah dibersihkan, itu akan cepat rusak. Saya kan selalu bilang, rumah yang tidak ditempati itu akan selalu lebih cepat rusaknya dibanding rumah yang tidak ditempati. Kalau saya hubungkan kepada orang, Tuhan bilang seperti ini, kamu adalah baitku katanya. Kalau kita adalah bait yang tidak ditempati penghuninya akan lebih cepat rusak dibanding bait yang ditempati penghuninya. Itu sebabnya saya dan saudara harus banyak meminta Tuhan untuk tinggal di hati kita dan hidup kita. Boleh katakan amin? Itu salah satu cara untuk kita di maintenance hidupnya. To be continue untuk di maintenance. Dengan cara seperti itu baru kita bisa, iman kita kuat, lalu kita bisa melawan. Kalau saudara baca kitab Yakobus bilang seperti ini. Taatlah kepada Tuhan, lalu lawanlah iblis. Ayat itu bilang, taatlah kepada Tuhan, taat dulu, tunduk dulu, takluk dulu kepada Tuhan, baru lawan iblis. Kalau nggak tunduk, kalau nggak tahu, nggak usah lawan iblis. Iblis bilang seperti, mari, kain dai. Tundukkan, minum kita lah baik katanya. Waktu kita mau tengking, udah nggak usah, jangan takut kawan kita itu, drama aja semua itu, nggak ada itu. Kira-kira iblis itu punya nggak semua? Kira-kira iblis itu punya nggak semua cerita-cerita hidup kita? Punya kan? Punya kan? Dia memorinya itu lebih dari iPhone 15 yang storage-nya itu lebih dari 1 terabyte. Jadi semua disimpan kisah-kisah. Dia mengintimidasi terus. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kata Alkitab apa? Lawan. Jadi fight. Sejak kita percaya kepada Kristus, sejak kita dimasukkan pada kerajaannya, sejak dari saat itu, kita fight terus dengan kerajaan kegelapan ini. Jadi gak ada damainya kita. Gak ada. Fight. Itu sebabnya memperhatikan kekristenan kita, kerohanian kita itu menjadi sangat penting. Masuk hadirat Tuhan itu menjadi sangat penting. Doa itu menjadi sangat penting. Baca firman Tuhan itu menjadi sangat penting. Boleh katakan amin? Tanpa itu nggak ada. Lemah kita ini. Di sini kan ada, saya nggak tahu saudara baca nggak ya? Di sini kan ada pembacaan firman Tuhan kan, 2 pasal 1 hari. Saya nggak tahu saudara baca apa tidak. Tapi usahakan baca. Kalau hari ini lewat, besok baca 4 pasal. Itu penting. Kalau enggak, tanpa itu enggak ada kuat kita, enggak ada gagah kita hidup ini. Kita ini digerogoti terus. Jangan kita berdoa jadikan aku kuat, tapi kita enggak baca firman. Enggak ada itu. Kita digerogoti terus. Dunia ini aktif menyerang dan menggerogoti kita. Boleh katakan amin? Dunia aktif terus. Kalau aktif terus, yang aktif harus dilawan dengan yang aktif. Ada pepatah mengatakan seperti ini. Fight fire with fire. Lawan api, jangan dengan air, dengan api katanya. Semangat orang yang berapi-api, semangat dunia yang berapi-api, lawan dengan semangat yang berapi-api pula. Tapi semangat berapi-apinya beda. Semangat dunia menggerogoti kita, tapi semangat kita mengcounter seluruh hidup kita. Menjaga hidup kita, menjaga kekristenan kita, menjaga kerohanian kita. Apa yang saudara dengar hari ini, apa yang saudara dengar minggu semalam, apa yang saudara dengar di seminar, saudara harus jaga. Boleh katakan amin? Saudara harus maintenance, saudara rawat, saudara benteng ini itu. Kalau enggak, kita diserang terus.
Singa itu, saya akan tiba di akhir. Singa itu kalau memangsa, dia nggak punya belas kasihan. Dia nggak tunggu dulu mangsanya meninggal, baru dicabik-cabik dulu. Singa itu nggak punya belas kasihan. Saya ulang ya, singa itu nggak punya belas kasihan. Karena singa nggak punya belas kasihan, saudara juga nggak perlu berbelas kasihan kepada musuh saudara. Boleh mendengarkan amin? Kalau saudara mau berdoa, saudara mau tengging, tapi dengar, kita bilang harus dilawan dengan iman yang kuat. Yakobus bilang, tunduklah kepada Tuhan, tunduklah kepada Allah, lalu lawanlah iblis. Kalau kita lawan iblis, nggak ada ketundukan. Tunduk itu apa sih? Kan kerendahan hati juga. Saya akan tiba di akhir. Take your position. Posisi yang pertama apa? Kerendahan hati. Saya ulang sekali lagi. Posisi yang pertama apa? Kerendahan hati. Tapi dengar, orang yang punya kerendahan hati, dia punya kapasitas untuk melawan. Orang yang seperti apa? Orang yang punya kerendahan. Posisi yang kedua apa? Sadar berjaga-jaga, kita punya musuh. Kita tidak sedang hidup di dunia yang statis. Kita hidup pada dunia yang aktif, menggerogoti terus-menerus. Kata Alkitab, posisi kita yang kedua apa? Lawan. Lawannya tidak dengan otot, lawannya dengan iman. Itu sebabnya saudara harus rutin, saudara harus rajin, saudara harus sering-sering, kita harus sering-sering untuk cek kerohanian kita. Kita harus, siapa saudara punya mobil? Belum semua punya mobil ya? Tapi kayaknya saudara harus belajar beli mobil dan belajar bawa mobil. Siapa tahu Tuhan berkati. Tapi saya mau bilang, tidak ada mobil yang tidak dijaga. Maintenance-nya dijaga, olinya dilihat, diperhatikan. Ini lebih dari mobil. Kerohanian ini lebih dari mobil. Boleh katakan amin? Kerohanian ini lebih dari mobil. Dia harus dijaga dengan sangat ekstra. Kalau ada sakit hati sedikit, singkirkan jauh-jauh. Itu bisa menggerogoti rohani kita. Kadang-kadang kita pikirin gak mampu, udah campakkan aja, buangkan dah. Yang penting rohani kita tidak sampai tergerus. Kata yang pertama kerendahan hati. Kata yang kedua apa? Lawan. Amin buat firman Tuhan. Sejauh kita sama-sama.